berlatar belakang di kehidupan rumah tangga di Jepang, di mana ada hunian apartemen, tempat orang-orang di kota ini tinggal. Salah satunya penghuninya adalah seorang wanita yang sudah berumur 34 tahun, yang bernama Yamada Michiko. Dia adalah mantan dokter di salah satu puskesmas di kampung sebelah. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah, hobinya itu nggak jauh-jauh dari wanita kebanyakan, yaitu memasak. Pagi ini selagi Michiko sibuk di dapur, tiba-tiba suaminya yang terlihat sudah tua bangka-bangka pun berangkat kerja. Kita sebut aja dia Pak Soleh. Walaupun rentang usia mereka berdua sangat jauh, tapi tidak menyurutkan mereka untuk menjalani batara rumah tangga. Bagi Michiko yang namanya jodoh itu, kalau udah ditakdirkan bersama ya udah, jalanin aja. Daripada pacaran mulu dipakai doang kagak dikawinin, itu lebih menyakitkan. Menurut informasi dari Bapak Sutradara, Michiko dan Pak Soleh adalah pasangan suami istri yang baru aja pindah ke hunian ini. Karena Pak Soleh yang sebagai manajer di sebuah perusahaan tempat ia bekerja, harus dipindah tugaskan ke kota ini. Dan mau nggak mau mereka pun semua pindah. Dan syukurnya hunian yang mereka tempati ini sangat baik. Dan Michiko pun menyadari kalau suaminya itu sudah tidak muda lagi. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk berencana hanya punya anak satu saja. Dan hubungan adu gabrut pun dilakukan hanya 1 kali dalam sebulan. Karena untuk menghindari Michiko hamil lagi, apapun yang sekarang Michiko rasakan, dia begitu bahagia bersama keluarga kecilnya. Apalagi kehadiran Michiko di komplek hunian ini sangatlah disambut baik. Sebagai orang baru, Michiko pun dengan cepat mempunyai teman sesama ibu-ibu, dan enggak hanya itu. Dengan parasnya yang masih cantik, enggak sedikit pria-pria yang menaruh perhatian terhadap dirinya, walaupun dengan tatapan mesum. Lalu di malam harinya, setelah Michiko melakukan aktivitas adu gabrut bersama suaminya, dia pun menyempatkan diri untuk curhat ke suaminya. Baru pindah ke hunian ini, dirinya merasa aneh dengan pria-pria penghuni di sini. Karena ada beberapa pria yang selalu memperhatikan dia dengan tatapan mesum, dan itu membuat dirinya nggak nyaman. Mendengar hal itu, suaminya si Pak Soleh tidak mau ambil pusing. Baginya mungkin itu hal yang wajar, karena mereka adalah penghuni baru. Kemungkinan orang-orang di luar sana hanya baru melihat Michiko di sekitar lingkungan ini. Pak Soleh meminta ke Michiko untuk lebih santai menanggapinya. Singkat cerita, esok pun tiba. Di pagi yang rada mendung ini, Michiko tiba-tiba aja dilanda kesulitan, entah bagaimana ceritanya. Ada bagian dari sepedanya yang rusak, dan kesulitan yang dialaminya itu terbantu oleh seorang pria sesama penghuni komplek ini, yang secara kebetulan melihatnya. Walaupun pria ini adalah pria asing, tapi mau gimana lagi? Michiko pun membiarkan pria tersebut membantunya, karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menolak kebaikan pria tersebut. Dan pada akhirnya, pria tersebut bisa berhasil memperbaiki sepedanya. Dan perasaan senang pun tersirat dari wajah Michiko, dan dia pun gak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Pria ini bernama Miyamoto, yang biasa dipanggil dengan sebutan Yanto. Ketika Yanto melihat kecantikan yang dimiliki Michiko, hatinya pun tiba-tiba aja tergerak untuk berkenalan. Apalagi di saat itu juga, matanya pun gak lepas dari tubuh Michiko, yang seakan meledek bijinya Yanto. Dan hal itu sangat disadari oleh Michiko. Tak sengaja dirinya telah menjadi pusat perhatian mata seorang pria. それじゃあ、俺、同じ6号棟の宮本です。何か困ったことがあったら言ってくださいね。ありがとうございます。じゃあ。Lalu setibanya di hunian, selagi Michiko mengganti baju, tiba-tiba aja bel pintu berbunyi. Ternyata yang datang adalah salah satu tetangganya yang bernama Pak Tanaka, yang sempat kemarin bertemu dan menjadi bahan gibah ibu-ibu, karena perilakunya yang sedikit aneh. Di sini Pak Tanaka sengaja untuk datang, karena dia ingin memberikan sebuah hadiah berupa oleh-oleh, yaitu bakpia, hasil dari liburannya ke Jogja kemarin, dan sebagai bentuk perkenalannya dengan penghuni baru. Tapi kebaikannya itu malah disalahpahami oleh Michiko, yang merasa kalau ada sesuatu di balik pemberiannya itu. Walaupun itu sangat berlebihan, tapi bagi Michiko dia harus tetap berhati-hati dengan orang asing. あの人は要注意ね。 Singkat cerita, esok pun tiba. Setelah pekerjaan rumahnya beres semua,
Kali ini dia akan pergi ke kelurahan untuk mengurus surat-surat perpindahannya. Tapi selagi dia menunggu lift yang akan membawanya ke bawah lobi, tiba-tiba aja si Yanto pria yang waktu lalu menolongnya itu menyapanya. Di mana saat ini, atas kebaikannya si Yanto, Michiko merasakan kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah orang baik, dan dia pun gak segan-segan untuk mengobrol selagi mereka berada di dalam lift. Obrolan hangat pun terjadi, di mana saat ini Yanto tiba-tiba aja membuka diri kalau dia baru aja putus dengan pacarnya, gara-gara Yanto gak pernah kasih uang jajan. Dari kejadian yang dialaminya itu, membuatnya menjadi kesepian, dan sangat membutuhkan orang untuk sekedar berbicara atau curhat. Mendengar itu Michiko jadi iba atas apa yang dialami si Yanto. Dan tiba-tiba aja Yanto memberanikan diri untuk mengajak Michiko minum cap oleng bersama, sekedar untuk menemaninya di kala hatinya sepi. Dan ajakan tersebut itu membuat Michiko terkejut. Bisa-bisanya Yanto yang baru kenal sudah berani mengajaknya. Michiko pun dihadapkan dengan dilema. Satu sisi harus menemani orang sudah menolongnya, dan di sisi lain dia harus kelurahan. Dan pada akhirnya, ajakan tersebut bukanlah yang Michiko kira. ちょっとだけ話し相手になってほしくて。最近彼女と別れて寂しくて。そうですね。 Selagi Michiko di rumahnya, Shin pun langsung berfokus kepada Yanto yang berhasil melakukan peregangan otot bersama Michiko. Sampai-sampai kita tidak tahu kenapa Michiko mau diperlakukan seperti itu. Dan pada akhirnya Michiko yang merasakan hasrat gabrutnya sudah memuncak. Ia pun harus larut dalam adegan adu gabrut bersama Yanto di kamar miliknya. Lalu beberapa jam kemudian, Michiko yang masih merasa tertipu oleh si Yanto, tiba-tiba aja didatangi oleh si Pak Tanaka ke apartemennya, yang entah dari mana dia memiliki bukti di tangannya, yang jelas-jelas itu adalah perbuatannya dengan si Yanto, walaupun Michiko sempat berpura-pura tidak tahu dengan bukti yang diberikan oleh si Pak Tanaka. Tapi raut wajahnya seakan Michiko mengakui kalau rekaman suara yang didengarnya itu adalah dia, dan Pak Tanaka tidak menyangka atas perbuatan Michiko, yang di mata Pak Tanaka, Michiko adalah seorang wanita baik-baik. Sekaligus wanita yang sudah bersuami, Michiko malah dengan gampangnya main kuda-kudaan bersama Yanto. Tapi kenyataannya berbeda. Perbuatan itu sangat membuat Pak Tanaka kecewa. Dia bukan seperti Yanto yang suka engasan, dan gak mungkin Pak Tanaka melakukan itu. Tapi dia akan memintanya esok hari, dan sekarang dia cuma pengen cacingnya dicuci pakai mulut aja. Dan sekali lagi, Michiko terus berpura-pura, dan gak ngerti apa yang dibicarakan oleh Pak Tanaka. Tapi Pak Tanaka pun gak kehilangan akal. Dia akan kembali lagi ketika suaminya Michiko ada di rumah. Dan hal itu sangat tidak diinginkan Michiko. Karena dengan bukti yang dimiliki oleh Pak Tanaka, maka suaminya akan tahu, dan rumah tangganya akan hancur. Dan dengan berat hati, akhirnya Michiko menuruti keinginan Pak Tanaka tersebut, di bawah ancaman bukti rekaman itu. Setelah Pak Tanaka berhasil dengan keinginannya itu, Michiko merasa lega karena sudah melewatinya, dan dalam pemikirannya dapat dipastikan Pak Tanaka akan kembali lagi meminta hal itu. Itu aki-aki tua bangka akan dengan mudahnya memanfaatkan situasi ini dengan bukti yang ia punya. Dan juga Michiko yang sudah mempunyai pirasat selama ini ia pendam ternyata benar. Dari awal Pak Tanaka dan si Yanto sudah mengincarnya. Karena dari tatapan mereka terlihat jelas kalau Michiko akan menjadi korban nafsu tetangganya. そういえばあの人、私のこと妙に詳しかった。私がバカだった。最初から二人で私を。 Buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutannya akan seperti apa, tolong tulis di kolom komentar di bawah, lanjutkan atau langsung bahas film baru. Terima kasih.